kita akan bersama-sama belajar bersama dua narasumber yang akan membahas tentang tema menciptakan iklim pendidikan yang ramah lingkungan. Pada kesempatan malam hari ini, acara TPD ini dilaksanakan dan dilangsungkan oleh komunitas guru belajar Rembang. TPD malam hari ini tidak terasa sudah ke-41. Harapannya setelah TPN kemarin, terus kita memulai TPD yang ke-41 ini, akan muncul komitmen dan semangat kita semua mengikuti TPD-TPD yang berikutnya. Siap semuanya ya? Ya. Oke, jadi harapannya malam ini dan malam-malam Senin berbagi berikutnya selalu ada panjenengan sedaya untuk menjadi teman kami belajar bersama. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini, sebelum dimulai mengobrolkan tentang materi dan tema malam hari ini, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam belajar, baik online maupun offline. Amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Lia dari KGBN Rembang pada malam hari ini bisa berkesempatan belajar bersama Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan dipandu, kita akan belajar bersama dua narasumber. Dua narasumber ini narasumber yang sudah berpengalaman sesuai dengan tema yang akan dibahas malam hari ini. Bapak Ibu guru semuanya, silahkan siapkan, posisikan diri, dan jangan lupa cemilannya agar apa? Selama proses pembelajaran malam hari ini, kita diberikan semangat sampai akhir. Sampai akhirnya juga kita bisa mempraktikkan pada murid dan lingkungan sekitar kita. Waktu untuk ngobrol pada malam hari ini dimulai sejak jam 7, selesai kurang lebih nanti jam 9. Jadi nanti akan ada sesi materi dari narasumber, terus sesi tanya jawab, ditutup dengan sesi refleksi. Di tengah-tengah nanti, ketika semuanya sudah berkumpul dan semangat semakin membara, nanti kita isi dengan foto bersama. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya, TPD ke-41 ini diadakan tidak hanya semata-mata diadakan, tapi kita, para pengurus KGBN Rembang, bertujuan untuk membuat TPD-TPD berikutnya semakin lancar dan mendapatkan banyak dampak untuk para guru, orang tua, dan pengampu pendidikan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, dalam tema menciptakan iklim pendidikan ramah lingkungan, kami akan menyampaikan tujuan, harapan, dan manfaatnya untuk saya pribadi, juga sebagai guru, juga sebagai orang tua, dan Bapak Ibu semuanya yang sedang berlangsung mengikuti belajar malam hari ini. Tujuan yang pertama, diadakannya TPD dengan tema menciptakan iklim pendidikan ramah lingkungan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian guru dan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, membangun komunitas sekolah yang peduli lingkungan dan memiliki komitmen untuk menciptakan iklim pendidikan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan praktik-praktik ramah lingkungan sekolah yang dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain. Tak hanya itu, akan ada banyak manfaatnya. Yang pertama,
meningkatkan kualitas lingkungan sekolah dan sekitarnya, membangun kesadaran, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan guru dan murid atau siswa tentang praktik-praktik ramah lingkungan, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Yang terakhir, harapannya semoga guru dan siswa dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memiliki komitmen untuk melakukannya. Yang kedua, sekolah dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menciptakan iklim pendidikan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, praktik-praktik ramah lingkungan yang dikembangkan di sekolah dapat berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, guru dan siswa dapat menjadi agen perubahan yang peduli lingkungan dan memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi harapannya jangka panjang ya Bapak Ibu guru semua. Harapannya di usia ke-80 tahun merdeka Indonesia ini yang kelihatannya kita lihat bersama, Indonesia ini apakah tambah baik lingkungannya atau tambah perlu kita tingkatkan perbaikan untuk menjaga lingkungannya. Nah, semoga saja dua pemateri kita malam hari ini dari praktik baiknya yang sudah dilakukan bisa memberikan gambaran-gambaran untuk kita lakukan ulang di sekolah dan lingkungan sekitar kita masing-masing. Yang pertama akan saya perkenalkan pemateri yang pertama adalah Bapak Joko Supriyanto. Bapak Joko Supriyanto yang pertama dan yang kedua adalah Bu Villanova Mariana. Sebelum Pak Joko dan Bu Vila menyampaikan praktik baik pengalaman menciptakan iklim pendidikan ramah lingkungan, izinkan saya menyampaikan kesepakatan dalam belajar di TPD 41 ini. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa mematikan mikrofon selama berlangsung pemateri menyampaikan praktik baiknya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mau atau ingin bertanya, nanti silahkan raise hand atau di kolom komentar bisa mengetikkan bahwa saya mau bertanya atas nama siapa, instansi dari mana. Terus yang ketiga, nanti sesi foto bersama diharapkan untuk yang tidak berhalangan membuka kameranya semua. Yang keempat, di akhir sesi nanti ada kesempatan kita mengisi link refleksi. Jadi harapannya link refleksi yang sudah diisi dapat kami lihat, dapat kami telusuri apakah dari refleksi ini ke depannya Bapak Ibu ada kemudahan atau kesulitan mempraktikannya. Kalau kesulitan kami bantu diobrolin di grup KGBN Rembang. Jadi dari hasil refleksi ini bisa kami pantau bersama-sama untuk melanjutkan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan terlihat seberapa paham dan seberapa minatnya Bapak Ibu dalam pembelajaran malam hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Kalau bisa dipahami, silahkan ketikkan angka 1. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bahas sesi pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Berarti semuanya saya anggap sudah memahami obrolan dari awal sampai kesepakatan kelas online TPD 41 malam hari ini. Terima kasih. Saya persilahkan pemateri pertama yaitu Bapak Joko Supriyanto. Monggo bisa memperkenalkan diri, lanjut berbagi praktik baiknya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Joko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Suara saya aman ya, Bu Lia? Aman Pak Joko. Oke, Cahayanya Pak yang kurang aman. ya, Tapi suaranya aman. Lanjut. ya, alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu bisa di tengah-tengah ini ya keluarga bisa juga berjumpa dengan Bapak Ibu semua ya. Mungkin kemarin itu kan awal hari Senin ya, hari Senin itu awal kita beraktivitas setelah liburan. Kemudian malamnya Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti sesi belajar. Ini memang perlu diapresiasi bersama ya, guru-guru hebat semua yang hadir Tepuk di tangan buat kita semua. pendidik daerah ke-41 ini gitu. Oke. Langsung saja Bapak Ibu ya. Di sini tema yang kita angkat tentang menciptakan iklim pendidikan ramah lingkungan. Ya, di sini saya membuat tagline-nya pendidikan sebagai jantung mitigasi krisis iklim. Kenapa di sini saya bilang pendidikan sebagai jantung mitigasi? Ya karena sebuah sikap yang bisa diambil oleh seseorang, nah itu kan ranahnya biasanya itu yang bisa menentukan anak ini sikapnya baik atau tidak, itu kan sedikit banyak memang dimulai dari bangku sekolahan kayak gitu. Makanya dari mulai jenjang PAUD ya, kemudian sampai jenjang yang lebih tinggi itu menjadi di sekolahan itu menjadi suatu wadah yang kemudian nanti digunakan untuk menemukan profil-profil yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini harapannya pendidikan itu tidak hanya sekedar ini ya, guru menyampaikan di depan kelas, kemudian anak mengerjakan tugas, itu kita ingin merubah sistem pendidikan yang seperti itu gitu loh. Kita pengen sekali di zaman yang Gen Z ini ya katanya, itu kita sudah tidak lagi membatasi pembelajaran anak cuma sampai sebatas ruang kelas kayak gitu. Karena kasihan sekali kalau cuma sebatas ruang kelas, nanti anak yang butuh mengembangkan cita-citanya lebih, kemudian pengen eksplor nanti bagaimana gitu ya. Nah, maka harapannya pendidikan ini bisa menjadi jantung mitigasi krisis iklim, dalam artian nanti murid-murid itu nggak cuma sekedar paham teori-teorinya, tapi juga dia memiliki sense untuk mencari cara ya ketika dia melihat lingkungannya ada permasalahan apa, dia itu bisa mencari cara kemudian memunculkan solusi. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Dan di sini kita akan fokusnya di solusi tentang krisis iklim yang ada di dunia pendidikan seperti itu. Next. Ya, sebelumnya tadi sudah sempat dikenalkan sekilas Bapak Ibu. Di sini saya Joko Supriyanto. Tugas utama saya sebenarnya sebagai sekretaris yayasan dan juga saya masuk di kepengurusan KGBN ini. Ya, kemarin saya habis ngisi materi ini di Wonosobo. Kemudian teman-teman dari Rembang merasa tertarik juga, akhirnya di sesi TPD ke-41 ini saya dan juga teman saya Bu Vila kembali diboyong ke sini untuk oke lah kita sharing di rumah sendiri seperti itu. Nah, harapannya meskipun kita sharing di rumah sendiri, kita tetap sebarkan semua informasinya itu di khalayak umum gitu ya, nggak cuma di Rembang. Dan harapannya memang kita bisa memberikan dampak yang lebih luas selain di Rembang juga di daerah-daerah yang lainnya. Gitu. Dan nanti saya juga akan menceritakan kenapa di sini kami dari satu lembaga kita mengisi bersama, ya karena memang tentang menciptakan iklim pendidikan ini itu kita tidak bisa sendirian gitu ya, butuh sinergi antara pimpinan kemudian juga guru, bahkan murid dan juga wali murid ini harus saling bersinergi gitu. Kemudian teman saya nanti yang akan melanjutkan materi saya ada Bu Vila Nova Mariana. Beliau menjadi koordinator penggerak lingkungan hidup Sekolah Islam Umar Harun. Ya, beliau juga pengurus juga sekaligus fasilitator Rangkul Rembang. Gitu. Nah, nanti ini juga mungkin Bapak Ibu akan tahu lebih jelas ya. Nanti akan dijelaskan Bu Vila tentang koordinator penggerak lingkungan hidup itu yang seperti apa gitu ya. Mungkin ini masih awam di sekolah-sekolah yang lain karena di sekolah kami pun juga baru 2 tahun ini berjalan untuk penggerak lingkungan hidup seperti itu. Jadi ada guru khusus yang mengurusi tentang itu. Next. Nah,
Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ya gambar-gambar di samping ada apa namanya gambar banjir gitu ya, kemudian juga sampah yang mencemari laut. Nah di sini sebenarnya kita juga perlu memahami bahwasanya krisis iklim itu bukan hanya persoalan planet ya, bukan hanya persoalan planet ini itu tercemar atau tidak, tapi yang jauh lebih perlu dipikirkan itu justru bukan cuma sekedar bagaimana menanggulangi biar ini bersih kembali gitu loh. Tapi jauh dari itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana biar ini tidak terulang lagi. Nah, kalau kita berpikir seperti itu kan kita harus tahu apa namanya dalam tanda kutip pelakunya siapa gitu loh. Tentunya itu dari kita sendiri ya, dari manusia-manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, maka yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana agar mindset orang-orang ini itu juga seperti halnya membuang sampah ini seperti halnya membuang uang gitu ibaratnya ya. Jadi sama-sama eman gitu loh. Jadi kalau bisa kalau punya sampah ini kita juga harus tanggung jawab dengan sampah kita sendiri. Ya sebagaimana kalau kita dapat uang itu kita juga tanggung jawab untuk menyimpannya, kemudian juga ketika mau menaruhnya juga kita hati-hati seperti itu. Nah ini yang ingin kita tumbuhkan agar apa? Ya agar tadi kita bisa mempersiapkan anak itu untuk bisa menghadapi krisis iklim di lingkungannya masing-masing seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar oh iya di sana ada tahu nih ada banjir, di sana ada gempa, tapi selesai sampai di situ gitu loh. Karena tidak dimunculkan sense untuk tumbuh empatinya, kemudian juga tidak dilatih untuk membuat aksinya nanti bagaimana sih setelah kita tahu gitu loh. Nah ini akan lebih baik ketika kita kemudian tumbuhkan mulai sejak dini di murid-murid kita seperti itu. Next. Nah, krisis iklim ini saat ini sudah menjadi ancaman nyata untuk masa depan Bapak Ibu ya. Gitu. Bagaimana tidak, karena katakanlah tadi ya di contoh awal ada gambar banjir. Ya, itu ketika suatu daerah terkena banjir, itu ternyata yang kena dampaknya itu tidak cuma salah satu sektor pendidikan ya, di pendidikan aja, tapi juga mungkin mempengaruhi di bidang ekonomi gitu ya. Kenapa? Karena memang mungkin karena ada banjir akhirnya proses jual beli itu menjadi terhambat. Kemudian juga bisa mempengaruhi hal-hal yang lainnya juga. Itu makanya kita perlu sekali untuk bisa menyiapkan anak-anak kita ini bagaimana biar mereka itu menjadi generasi yang kompeten dan juga solutif gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar paham teori, tapi juga dia punya sense untuk oh iya ada ini kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa dilakukan gitu loh. Di sini tentunya kita tidak menuntut murid kita untuk melakukan hal besar gitu ya, karena itu tentunya ada ranahnya tersendiri gitu. Kita juga mungkin nggak akan menuntut kemudian murid kita harus merubah lingkungannya di satu desa gitu, yaitu mungkin juga tidak ranahnya ya. Paling tidak itu bagaimana murid ini punya ide kecil lah, paling tidak untuk dirinya dan untuk keluarganya itu juga sudah cukup. Gitu. Karena gerakan-gerakan kecil seperti ini jika kemudian digerakkan oleh semua orang, tentunya nanti akan berdampak lebih besar lagi gitu. Kemudian peran pendidikan yang ingin kita tumbuhkan lagi ya, itu juga mengubah pola perilaku menuju gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Jadi nanti yang akan kita sharingkan tentang praktik baiknya adalah hal sederhana, mungkin juga dampaknya kecil, tapi kita komitmen untuk melakukan setiap saat gitu loh. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini ada dampak-dampak yang mulai terlihat seperti itu. Dulu saya juga pernah dapat ini ya cerita dari guru tentang pentingnya kita itu menumbuhkan anak nggak cuma sekedar tahu, tapi juga memiliki sense untuk menciptakan aksinya seperti itu. Gitu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan lingkungan itu adalah anak yang memang benar-benar terjun untuk membuang sampah ya ibaratnya ya, atau anak yang benar-benar terjun untuk menolong orang tua saat menyeberang. Itu yang dibutuhkan, bukan cuma sekedar anak tahu kalau mengisi LKS ketika ada pertanyaan, jika ada nenek tua mau menyeberang apa yang kamu lakukan gitu loh. Nah tentunya anak-anak ini akan tahu secara teori, ya dia akan menyeberangkan gitu loh. Tapi pada praktiknya seperti apa? Nah jika praktik-praktik kecil seperti ini tidak dilatih,
kadang ada loh kita itu mau melakukan kebaikan itu malah gengsi, malu karena itu kayak dianggap hal tabu dan juga jarang dilakukan oleh orang gitu loh. Nah, sehingga apa yang kita lakukan kayak pura-pura tidak tahu gitu. Meskipun tadi kita melihat di lembar jawaban kita mengisi akan menyeberangkan nenek itu, tapi bisa jadi di real kehidupan nyatanya kita akan berpikir 2 kali gitu. Nah, makanya di sini kita perlu melatih ya, kita perlu melatih anak-anak kita untuk benar-benar terjun dari hal simpel yang ada di lingkungannya. Nah, kemudian contoh-contoh yang sedang kita terapkan di pendidikan di lingkungan kita, ya itu tentang memilah dan mengurangi sampah, gitu. Kita juga ingin mengusahakan tentang hemat listrik, Bapak Ibu. Nah, mungkin dampak-dampak yang kita munculkan tadi ini kecil, tapi harapannya bisa berkelanjutan, gitu. Kita juga punya kesadaran penuh, Bapak Ibu, bahwasanya gerakan kita ini mungkin tidak akan bisa mengubah dunia ya, atau mungkin juga muhal untuk bisa merubah satu Indonesia gitu loh. Kita pun juga membuat cita-cita ini, meskipun kita juga sering mengkampanyekan ya, kita memahami bahwasanya ketika kita mampu memberikan dampak paling tidak untuk masyarakat di lingkungan sekolah, itu pun sudah capaian besar, nggak harus kemudian satu desa berubah ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi meskipun kita menyadari hal itu, harapannya itu tidak menyurutkan semangat kami untuk terus mengkampanyekan tentang pentingnya mengurangi sampah, memilah dan juga mengolahnya. Itu yang kemudian kita lakukan mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, Bapak Ibu. Memang prosesnya lama dan alhamdulillah di saat ini itu sekolah kita sudah bebas dari sampah, baik itu kantinnya, kemudian jajanan anak-anak, bekal anak-anak, alhamdulillah sudah sehat dan juga minim sampah. Nah, nanti kok bisa Pak seperti itu, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya gitu. Oke, lanjut Bu Vila. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan ya, untuk menciptakan iklim pendidikan. Iklim pendidikan itu kan meliputi suasana ya, suasana yang tercipta di lingkungan seperti apa. Kemudian juga tentang kebijakannya, terus interaksi yang ditumbuhkan di ekosistem sekolah itu seperti apa, itu juga masuk dalam ranah iklim pendidikan. Nah, ini yang menjadi PR kita, yang kemudian nanti kalau kita mau ini tumbuh di murid-murid kita atau ini ingin muncul di sekolah kita, ya kita harus bisa bersinergi dengan guru ya, kemudian murid, orang tua dan juga pimpinan atau kepala sekolah. Nah, gitu. Nah, terus ciri-cirinya bagaimana, Pak? Ciri-cirinya iklim pendidikan yang baik itu adalah aman dan juga inklusif ya. Inklusif ini bukan cuma sekedar kita bersedia menerima anak berkebutuhan khusus, tidak cuma sekedar itu, tapi juga harapannya kita benar-benar mendidik anak-anak kita ini untuk saling menghargai gitu ya. Di sekolah kami sendiri, kami juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Jadi hampir di setiap kelas kita ada anak berkebutuhan khusus, dan yang selalu kita ingin tumbuhkan adalah bagaimana anak-anak yang tipikal ini itu bisa menghargai anak-anak yang berkebutuhan. Begitupun anak yang berkebutuhan ini juga bisa bersosial, bergaul dengan anak-anak yang tipikal gitu loh. Dia tidak merasa minder. Ini yang kemudian selalu kita latih gitu ya. Bahkan di beberapa kesempatan itu kita juga menstimulus secara mandiri, ada pembelajaran khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus kita sendirikan, tapi juga seringkali kita menyatukan mereka dalam kelas besar gitu bersama dengan teman-teman mereka. Ya tadi tujuannya biar mereka saling menghargai, kemudian juga mereka saling bisa berinteraksi dan saling belajar satu sama lain. Kemudian adil dan kolaboratif ini menjadi ciri yang kedua, dan juga mendorong kritis, kreatif dan solutif gitu. Jadi tidak cuma sekedar anak tahu, tapi juga anak mulai bisa memiliki keterampilan untuk melakukan aksi nyatanya seperti apa. Meskipun itu adalah hal kecil, Bapak Ibu. Oke, next.
Nah, ini Bapak Ibu yang menjelaskan menguatkan dari slide sebelumnya tentang iklim pendidikan itu adalah kapasitas kolektif. Jadi tidak bisa dibangun hanya oleh satu orang. Jadi tidak bisa kalau misal dari pimpinan sekolah ini ingin menciptakan iklim pendidikan, tapi ternyata gurunya tidak mendukung, muridnya nggak mau, orang tuanya nggak mau, ini juga akan sulit, gitu ya. Itu pun juga ketika gurunya mau, muridnya mau, kemudian orang tua juga mau, tapi yang kepala sekolahnya ataupun pemimpinnya ini tidak merespon atau tidak memberikan wadah, itu juga akan sulit Bapak Ibu. Ya, jadi intinya memang semuanya ini berperan aktif dan dibutuhkan untuk saling bersinergi menciptakan iklim pendidikan yang ramah lingkungan ini. Gitu. Nah, jadi perannya nanti ya bayangannya gambar kecilnya untuk pemimpin ya nanti menciptakan kebijakan yang mendukung. Gitu ya. Kemudian untuk guru ya nanti sebisa mungkin dari kebijakan itu diterapkan dalam metode pembelajaran yang kreatif kemudian relevan gitu ya. Tentunya juga yang mengasah kreativitas anak, kemudian juga critical thinkingnya juga ditumbuhkan gitu ya. Anak diajak untuk eksplor alam, nggak cuma di kelas. Kemudian dicoba dipantik, dikasih permasalahan, kemudian diminta untuk belajar mencari solusi. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan murid nanti juga kita stimulus untuk bisa aktif belajar. Nah, gitu. Kemudian untuk orang tua juga kita kasih penguatan tentang pentingnya hal ini. Harapannya biar nanti juga orang tua bisa memberikan dukungan dari rumah. Gitu. Nah, jika ini semua bersinergi, nanti insya Allah untuk iklim pendidikan ini itu nanti akan lebih mudah terbentuk ya atau tercipta di lingkungan sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, mulai dari slide ini nanti teman saya akan melanjutkan materinya ya. Bapak Ibu nanti harapannya di pemaparan ini nanti akan mendengarkan lebih serius karena nanti teman saya akan menceritakan praktik baik saya ya. Dari awal mungkin dari tahun 2017 kita merintis tentang lingkungan hidup, terus bagaimana akhirnya di tahun-tahun ini itu kita bisa menuai hasilnya ya meskipun juga sedikit-sedikit gitu. Dan harapannya ini selalu berkelanjutan gitu. Nah, harapannya juga nanti praktik baiknya ini bisa diamati, bisa ditiru dan juga dimodifikasi, disesuaikan untuk praktik di lingkungan Bapak Ibu masing-masing gitu. Oke, mungkin itu sekilas dari saya. Ya, di sini kehadiran saya sebagai salah satu pimpinan dari sekolah, ya ingin mensupport tentang kegiatan ini dan juga ingin menunjukkan bahwasanya ini loh memang butuh kolaborasi antar semua pihak gitu. Pimpinan sekolah ya nanti juga mungkin usul untuk ini ya Bu Lia untuk kedepannya kita juga undang murid dan juga orang tua di sesi TPD biar nanti kita juga lebih lengkap. Mungkin itu cukup dari saya Bu Lia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Lia. Oke, Pak Joko, terima kasih. Oke, lanjut. Tapi sebelumnya Pak Joko, senang sekali. Dari awal itu kan sudah banyak tamu berdatangan nih di kesempatan TPD kali ini. Juga sudah ada loh Pak yang angkat tangan. Sabar dulu ya Pak, Bu. Ada 2 penanya. Kita tahan dulu. Dicatat dulu pertanyaan yang mau disampaikan. Dan sangat seru sekali Pak Joko, saya menyimak cerita Bapak dari pimpinan mendukung, gurunya terlibat, muridnya terlibat, sampai wali muridnya juga mau bergerak. Penasaran gimana praktik aslinya? Dan pasti ada realita atau kesulitan yang dihadapi ya Pak ya. Solusinya gimana? Intinya kita tidak bisa sendirian gitu ya Pak Joko ya. Harus bareng-bareng. Oke, terima kasih Pak Joko. Sesi yang ditunggu-tunggu, juga sesi inti, tak kalah inti dari inti ya Pak Joko. Sebelum Bu Vila, rekan Pak Joko menyampaikan praktik baiknya, di tengah-tengah sesi belajar malam hari ini, Bapak Ibu Guru, ayo kita foto bersama dulu. Wajahnya mumpung masih seger-seger, masih bersemangat di awal pembelajaran malam hari ini, di awal belajar malam hari ini. Monggo yang tidak berhalangan bisa membuka kamera. Kita foto 3 kali jepret ya Pak Joko ya. Pak Joko bisa membantu?
Ya, Bu Vila mungkin bisa diturunkan dulu slide-nya, Bu. Oh ya, Bu Vila, silakan diturunkan dulu slide-nya. Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di sini, ada sekitar 7.000 orang, Pak. 1.200, Pak. Atau 12 orang. Oke, awal yang baik, malam ke-41 TPD ini pesertanya dari luar, banyak wajah-wajah baru. Mari kita foto bersama. Hitungan ketiga, posisi senyum ya, Bapak Ibu guru semua ya. 1, 2, 3. Lagi. Gaya ganti gaya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Langsung deh ditutup kameranya. Nggak apa-apa. Yang penting kita selalu semangat belajar sampai akhir. Oke Bapak Ibu? Yang siap melanjutkan sesi kedua, cerita dari Bu Vila, praktik baik Bu Vila, silahkan di komen di kolom komentar ekspresi emoticon. Emoticon pilihan terbaik malam hari ini. Silahkan. Yang sudah tak sabar menunggu sharingnya Bu Vila, kirimkan emoticonnya. Wah, Putri Rahayu. Selanjutnya Bu Fitri Nurrohmah, terima kasih. Oke, tanda siap sudah dikirimkan emotikon-emotikon dari Bapak Ibu guru semua. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama pemaparan Bu Vila Nova Mariana yang akan berbagi praktik baik gimana cara menjaga lingkungan di sekitar Sekolah Islam Umar Harun yang melibatkan pimpinan, guru, murid, dan orang tua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Vila, silahkan. Oke, terima kasih Bu Lia. Terima kasih Pak Joko juga dan teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Izinkan saya untuk melanjutkan sharing dari Pak Joko tadi. Masih semangat ya, Bapak Ibu guru semua? Semangat. Semangat. Oke, di sini ada kata-kata, Bapak Ibu semua bisa membaca. Kita bisa mulai menyelamatkan bumi dari sekarang. Dari prakteknya Pak Joko tadi, bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang pendidikan iklim dan iklim pendidikan. Sebelumnya, coba bisa dijawab dalam hati ya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Apakah Bapak Ibu semua sudah melakukan aksi untuk menyelamatkan bumi? Dijawab dalam hati nggak apa-apa. Apakah Bapak Ibu semua mungkin sudah berpuluh-puluh tahun hidup di bumi ini? Apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan bumi ini? Boleh ditulis di kolom komentar. Sambil menunggu yang mengirim di kolom komentar. Seperti yang dikatakan Pak Joko tadi ya, Bapak Ibu guru, di sini saya akan men-sharingkan praktik baik yang telah dilakukan di sekolah kami. Oh ya, ini Bu Lailia, membuang sampah di tempat sampah. Oke. Bahwa kegiatan di sekolah kami, ini ada Samsung Galaxy, menjaga bumi selalu bersih. Ya, menjaga bumi selalu bersih berarti ada caranya ya Pak ya, bagaimana menjaga bumi selalu bersih itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti itu. Oke, perjalanan kami memulai di dunia pendidikan, berkontribusi untuk keselamatan Bu Fitri ya, membuang sampah pada tempatnya.
Oke, banyak ya teman-teman. Semuanya memang hal yang dalam rangka mengurangi sampah yang akan. Alhamdulillah itu ada Bu Rodia ya. Memang hal yang sederhana, yang dekat dengan kita, terus yang setiap hari kita lakukan itu adalah tentang sampah, ya Bapak Ibu. Hal kecil tapi berdampak besar bagi bumi kita, seperti itu. Ini di sini saya akan men-sharingkan. Nah, di sini kita mulai dari mana? Dari kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah, keluarga maupun masyarakat, yaitu kepedulian terhadap sampah. Nah, seperti jawaban dari Bapak Ibu tadi, kebanyakan menjawab bahwa sudah berkontribusi mengurangi sampah botol plastik dengan menggunakan tumbler. Wah, ini Bu Fitriah Nur Rohmah, alhamdulillah sudah menggantinya ya Bu ya. Ya, bahwa sampah itu adalah hal kecil, benda yang kecil ya, sampah itu, tapi dampaknya begitu besar. Membiasakan kemana-mana membawa tumbler, Putri Rahayu. Ya, ini asik sekali. Berarti Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah mulai membiasakan diri untuk menyelamatkan bumi ini. Harapannya memang bumi ini akan bertahan sampai puluhan tahun ke depan. Anak cucu kita bisa menikmati bagaimana bumi ini itu indah, asri, tetap sehat, seperti itu. Nah, sampah yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita itu setiap hari pasti akan menghasilkan sampah. Apalagi ibu-ibu rumah tangga nih, setelah masak, setelah setelah masak, terus dalam hal apapun itu mesti banyak sekali sampah, ya kan? Nah, ini kami di sekolah kami seperti yang dikatakan Pak Joko tadi, mulai dari tahun 2017 memang kami sudah menerapkan kebiasaan di sekolah untuk mengurangi sampah. Jadi di sekolah kami itu ada kepengurusan tentang lingkungan hidup, yang mengurusi lingkungan hidup. Jadi dulu kami juga mengajak anak-anak itu untuk membuat ekobrik. Itu pernah. Kami mengajak orang tua untuk mengumpulkan sampah lalu dijual di sekolah, dan sekolah yang akan mendistribusikan ke pengepul itu juga pernah. Terus jadi kayak bank sampah seperti itu. Terus anak dari dulu dibiasakan untuk membawa bekal makanan yang minim sampah. Nah, itu juga sudah kami lakukan dan sampai sekarang, karena memang itu hal yang kecil, tapi tidak bisa hanya sekali, 2 kali kita mengingatkan. Tapi memang butuh terus dan butuh berpegangan tangan dengan semua pihak, baik dari guru, murid, anak, maupun orang tua. Seperti itu. Nah, kami di sekolah juga mengadakan sosialisasi kepada anak-anak, juga kepada orang tua. Di sini kami melakukan sosialisasi kepada orang tua itu waktu pertama kali pertemuan guru orang tua murid waktu awal masuk, seperti itu. Kami menyampaikan bahwa di sekolah kami, di Sekolah Islam Mukmar Harun itu sejak dulu memang sudah ada prinsip untuk mengurangi sampah. Terus kami juga menyampaikan bahwa alangkah baiknya anak-anak itu dibawakan bekal yang memang minim sampah, seperti itu. Dan kami juga mengadakan kelas, jadi untuk sosialisasi di anak itu kami ada kelas yang namanya kelas lingkungan hidup. Kelas lingkungan hidup ini akan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Jadi anak-anak setiap 1 minggu sekali itu ada kelas yang namanya kelas lingkungan hidup. Karena saya punya tim, saya tidak hanya sendiri, saya punya 5 tim yang itu yang akan membantu saya
untuk belajar di kelas-kelas, mensosialisasikan, juga mengajarkan praktek langsung seperti itu dengan anak-anak. Mulai dari anak usia 1 tahun, kelas TPA, sampai anak SMA. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tentu akan banyak sekali yang kita dapatkan karena mengajari anak kecil dan anak yang besar, anak usia 1 tahun dan anak SMA itu akan berbeda. Banyak tantangan yang kita hadapi, bagaimana biar mereka itu benar-benar paham, bagaimana praktek-praktek yang harapannya dilakukan itu benar-benar terlaksana di sekolahan. Begitupun juga ketika di rumah. Seperti itu. Nah, bagaimana anak bisa belajar dari sampah? Nah, ini seperti yang pada umumnya belajar dari sampah itu bisa dimulai dari 3R. Itu yang selalu digaungkan dimanapun berada, yaitu reduce, reuse, recycle. Mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang. Apa yang kita lakukan di sekolah untuk belajar 3R ini? Bahwa 3R ini nggak hanya jadi slogan saja, tapi juga benar-benar dipraktekkan saat di sekolahan. Mungkin Bapak Ibu udah bisa melihat dari gambar di samping itu yang dilakukan di sekolahan kami. Reduce, yaitu anak membawa bekal minim sampah dari rumah. Ya, yang sudah kita gaungkan dari dulu 2017 memang perjalanan kami untuk mengurangi sampah, kegiatan-kegiatan. Bahkan kita juga pernah ada kegiatan akhiru sanah karena waktu itu memang prinsip kita mengurangi sampah. Biasanya ketika kita membuat panggung yang cantik-cantik atau apalah seperti itu memang banyak sekali sampah, yang banyak sekali hiasan yang cantik-cantik, tapi akhirnya menjadi sampah kembali, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu sering banget terjadi, apalagi sekarang musim karnaval yang biasa mereka gunakan maskot-maskot itu yang cantik-cantik, tapi lama-lama menjadi sampah kembali, menjadi sampah yang menumpuk. Nah, itu kami pernah di acara akhiru sanah, kami benar-benar menyulap gedung itu, kami cat langsung. Jadi benar-benar tidak ada tempelan kertas atau apa seperti itu, tapi langsung cat. Gedungnya kami cat karena memang prinsip kami itu mengurangi sampah dan kami tidak memakai banner. Itu pernah kami lakukan juga seperti itu. Nah, di sini anak-anak membawa bekal minim sampah dari rumah. Kami sampaikan tadi kepada orang tua bahwa anak harus ketika orang tua ingin membawakan bekal, maka harapannya orang tua membawakan kotak makan yang di situ juga makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang minim sampah. Ketika ada anak yang membawa sampah, ketika ada anak yang membawa bekal yang ada sampahnya, maka kami dengan tegas sampah itu dibawa kembali pulang oleh anak. Itu juga kami sampaikan karena prinsip kita adalah mengurangi sampah. Harapannya anak tidak ada yang meninggalkan sampah di sekolahan seperti itu. Dan begitupun juga dengan minuman. Anak dibawakan botol dari rumah. Di sekolah kami menyediakan galon isi ulang. Jadi ketika minum anak habis, anak bisa mengisi ulang airnya di galon-galon yang udah kami sediakan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kantin sekolah tidak menjual jajan yang menghasilkan sampah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ satu saja tusuk sate pun bahkan itu tidak ada di kantin kami. Jadi memang benar-benar kantin kami itu menggunakan wadah yang bisa digunakan kembali. Benar-benar minim sampah, tidak ada plastik dan tidak ada tusuk sate. Biasanya ada jajanan yang sekarang itu banyak sekali jajanan yang menggunakan tusuk sate. Nah, di kantin kami memang tidak ada. Kami udah membuat kesepakatan dengan para penjual jika ingin menjual makanan di sekolah. Jadi makanan-makanan di kantin ini itu makanan olahan dari guru-guru sendiri. Juga dengan orang tua. Bekerja sama dengan orang tua juga. Tapi harus sesuai dengan kesepakatan bahwa di kantin kami tidak menggunakan sampah, menggunakan wadah-wadah yang bisa digunakan kembali seperti itu. Selanjutnya,
ketika ada acara, kami bekerja sama dengan orang tua untuk membawa tumbler dan potluck minim sampah. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat di situ, di meja ada botol minum, makanan di piring, seperti itu. Ini ada makanan di toples, dan di pojok sini ada galon isi ulang. Nah, itu yang sering kami lakukan. Setiap kali acara, kami sampaikan kepada orang tua untuk membawa potluck minim sampah, dan itu juga kami sampaikan kepada anak juga. Jadi anak dan orang tua membawa jajan yang benar-benar minim sampah, dan kami menyediakan untuk membawa tumbler dari rumah. Nah, seperti itu, jajan dikumpulkan, kami taruh di piring, kami taruh di toples, dan orang tua juga pada membawa tumbler sendiri untuk nanti habis bisa diisi di galon yang telah disediakan. Itu sudah berlanjut dari tahun ke tahun, dan kita memang mengawal betul terkait ini karena Bapak Ibu pasti merasakan setiap kali acara yang paling banyak adalah sampah. Sampah itu pasti bertumpukan, apalagi kalau kita masih pakai snack yang kardus kayak gitu, itu kita hitung berapa satu snack itu di dalamnya ada berapa sampah kayak gitu loh. Jadi kami tidak ingin menggunakan itu juga merupakan keresahan dari kami dulu. Awalnya memang masih menggunakan snack, tapi terus karena kita berpikir untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan, akhirnya setiap acara kita harus menggunakan potluck yang dari orang tua dan membawa tumbler sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu reuse. Di sini reuse, anak membawa wadah dari rumah. Reuse tadi artinya menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali, jajanan di kantin menggunakan wadah yang bisa dicuci dan digunakan berulang kali. Dan ini, Bapak Ibu lihat ada gambar banyak sekali galon dan anak sedang mengisi air. Ya, ini adalah kegiatan di kelas lingkungan hidup. Jadi di kelas lingkungan hidup, kami itu juga selain men-sharingkan anak untuk zero waste, benar-benar mengurangi sampah, mengawal mereka mengurangi sampah, kami juga mengajak anak untuk budidaya ikan lele dan juga menanam tanaman sayur. Nah, di sini kami menggunakan galon-galon itu. Galon-galon yang ada di sekolahan kami jadikan sebagai tempat budidaya ikan lele. Di sini ini waktu sedang mengganti air. Jadi dalam mengganti air, merawat ikan lele pun kami juga melibatkan anak-anak kemarin, dan anak-anak sangat antusias saat pertama kali kita adakan bahwa kita akan budidaya ikan lele. Semua ide juga kita gali dari anak-anak, ingin menggunakan galon, ingin menggunakan galon bekas juga sebagai pot, itu juga dari anak-anak. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian dalam menanam tanaman sayur tadi. Ini dan alhamdulillah lelenya itu kemarin bisa kami panen, kami gunakan untuk buka bersama di sekolahan. Seperti itu. Dan orang tua pun juga kami undang untuk ikut makan buka bersama di sekolahan. Nah, selanjutnya masih dalam reuse, pemanfaatan galon bekas menjadi tempat sampah. Ini adalah tempat sampah ini hasil karya dari anak-anak. Jadi anak-anak yang menghias galon ini, terus kami gunakan sampah. Tapi di kelas-kelas tidak ada yang galon seperti ini. Kebanyakan di kelas-kelas adalah kantong sampah yang seperti ini, menggunakan kantong sampah. Karena harapannya sampah yang ada di kelas itu juga minim, hanya diisi sampah media, tidak ada sampah sisa jajan, tidak ada sampah snack kayak gitu. Tapi sampah media seperti kertas, mungkin habis gunting-gunting kertas, gunting-gunting kardus, atau tadi habis buka lakban, jadinya kan ada plastiknya gitu ya. Nah, di sini juga kami menggunakan galon-galon itu sebagai pot tanaman. Banyak sekali pemanfaatannya. Ini adalah merupakan
penggunaan kembali. Tas ini juga sudah bertahun-tahun kami menggunakan tas sebagai tempat sampahnya. Seperti itu. Dan ini juga bukan tas yang besar, yang kecil sekali bukan, tapi yang memang harapannya itu hanya diisi sampah yang tidak begitu banyak. Dan anak sadar bahwa setiap pagi sebelum kegiatan itu anak melakukan kegiatan bersih-bersih, begitupun juga nanti sebelum pulang anak juga melakukan kegiatan bersih-bersih, membuang sampah, menata meja, seperti itu. Selanjutnya yaitu recycle. Nah, di sini di tahap recycle ini, jadi kami di Sekolah Islam Umar Harun itu bekerja sama dengan Pusat Pengolahan Sampah Al-Anwar 3. Kami tidak sendirian, tapi kami membangun relasi dengan PPS, Pusat Pengolahan Sampah tadi. Di situ juga anak banyak belajarnya. Kami mengajak anak berkunjung ke PPS, mulai dari anak kecil sampai anak yang besar, kami ajak ke sana, kami belajar di sana bagaimana cara mengolah sampah. Harapannya anak itu sadar juga dengan sampah-sampah yang mereka buang. Karena di sana itu adalah pusat pengolahan sampah, jadi di sekolah kami juga menerapkan untuk anak itu memilah sampahnya, karena sampah yang ada di sekolah akan diangkut oleh tim PPS, itu bukan hanya dibuang sembarangan, jadi anak langsung membuang sampah tanpa dipilah, tidak, tapi memang kita ajarkan bahwa di sekolah itu harus memilah sampah. Sampah-sampah yang ada di sekolah paling banyak adalah daun, karena kami itu ada di halaman kami banyak pohon-pohonnya, terus selain itu ada juga media-media kertas tadi. Jadi dari apa namanya daun-daun terus kertas itu kita pisah. Ada pemilahannya di depan di sekolah kami. Itu juga kami tunjukkan kepada anak seperti foto yang awal tadi bahwa di situ ada anak sedang memilah sampahnya. Ada pemilahannya, kami kasih tahu bahwa sampah warna ini adalah untuk apa. Harapannya di situ memang anak-anak benar-benar memilah sampahnya dan juga mengurangi sampah-sampahnya, seperti itu. Nah, di sini kami ajak mereka belajar semua sampah yang ada di sekolahan diolah di pusat pengolahan sampah. Begitupun juga dengan diapers anak usia 1 tahun, 2 tahun yang masih menggunakan diapers, itu juga diolah di PPS. Nah, di sini anak benar-benar belajar, ada sampah organik ini juga dikomposting, selain itu juga digunakan sebagai makanan maggot. Jadi ada ternak maggotnya, terus sampah non-organik atau anorganik itu dijadikan paving dan juga bank sampah, seperti itu. Nah, ini gambar anak-anak baru saja kemarin kelas TKB itu melakukan kunjungan ke PPS. Mereka sangat antusias sekali belajar dengan kakak-kakak PPS di sana. Tim PPS mengenalkan berbagai sampah yang ada di sana dan diolah menjadi apa. Melihat dari anak-anak yang diajak ke sana itu memang sangat antusias sekali. Mereka senang karena bisa melihat berbagai macam sampah terus berubah wujud. Yang awalnya plastik bisa jadi paving, yang awalnya sisa-sisa makanan ternyata bisa untuk maggot, bisa untuk pupuk juga, seperti itu. Itu mereka sangat banyak tanya juga waktu di PPS itu. Terus, nah ini proses pembuatan paving. Jadi di sini kami benar-benar belajar dan anak-anak juga merasa belajar bahwa sampah-sampah yang kita hasilkan, awalnya anak diajak ke namanya pusat pengolahan sampah, banyak sampah, itu juga pasti sedikit bau ya. Anak-anak juga pada mengeluh, Bu, baunya kayak gitu. Tapi mereka juga lama-lama sadar dan senang karena banyak sekali
cara-cara sampah itu tadi diolah seperti itu. Jadi pengolahan pembuatan paving pun ada dua, ada yang abu dan juga ada sampah paving plastik sendiri. Jadi plastik itu benar-benar dipilah hanya plastik, tapi di situ harapannya bukan berarti anak harus menghasilkan banyak plastik biar menghasilkan banyak paving, bukan ya, tapi harus benar-benar mengurangi sampahnya seperti itu. Dan ini sampah yang mau dibakar ke dalam tungku pembakaran yang nantinya jadi abunya dan abunya akan menjadi paving seperti itu. Nah, ini ada ayat Al-Quran. Kami juga karena kami basicnya di sekolah Islam Umar Harun itu memang agama, kami juga ini menjelaskan kepada anak bahwa itu juga sudah ada di dalam Al-Quran, perintah dari Allah bahwa kita disuruh untuk menjaga lingkungan, menjaga bumi ini biar tidak rusak seperti itu. Nah, ini selain tadi anak belajar dengan PPS, anak belajar di sekolah di kelas lingkungan hidup, ada juga kontribusi kepada masyarakat terkait menjaga lingkungan. Nah, ini yang slide yang pertama ini itu adalah tahun kemarin waktu Hari Kemerdekaan kami melakukan pawai, tapi tidak hanya sekedar pawai. Di sini kakak-kakak kelas SMP dan SMA melakukan orasi kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya mengurangi sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Dan selain itu, sepanjang kita jalan, itu anak juga memunguti sampah-sampah yang ada di jalan yang kita lewatin. Seperti itu. Kami juga bekerja sama dengan PPS untuk mengambil sampahnya. Itu PPS juga ikut pawai ini. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di IG Sekolah Islam Umar Harun ya. Untuk tahun ini kami tidak ada pawai, jadi dan pawai seperti ini tidak hanya sekali saja yang kita lakukan, tapi ketika kita pawai memang kita menggunakan prinsip bahwa anak tidak membuang sampah sembarangan. Kemarin saya waktu di jalan melewati anak-anak sedang gerak jalan, lomba gerak jalan. Di situ saya benar-benar, ya Allah, apa ya, melihat di sekolah saya itu sedang benar-benar menggaungkan zero waste, mengawal betul zero waste, tapi di luar-luar anak melakukan kemarin yang saya lihat adalah gerak jalan dengan membuang sampah sembarangan, minum dengan berdiri, langsung dibuang saja di jalan, di tengah jalan raya bahkan langsung dilempar ke gitu. Ya Allah, rasanya itu miris sekali melihat seperti itu. Ada nggak sih gerak jalan tapi yang dinilai juga bagaimana anak itu menjaga lingkungan seperti itu. Jadi tidak hanya kerapian, tidak hanya kekompakan, tapi kepedulian terhadap lingkungan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada panitia gerak jalan. Dan ini di samping ini adalah waktu memperingati Hari Peduli Sampah. Nah, kami membersihkan fasilitas umum yang ada di masyarakat, yaitu di lapangan. Ini di lapangan, anak-anak mengambil sampah. Kita juga bekerja sama dengan PPS Al-Anwar 3. Anak-anak sedang mengambil sampah yang ada di lapangan, karena kalau kita lihat, jarang sekali ya masyarakat membersihkan lapangan, menyapu lapangan, bahkan mengambil sampah-sampah yang ada di lapangan itu jarang sekali ya. Apalagi setelah momen 17-an Agustus seperti ini, itu pasti banyak sekali sampah karena banyak sekali perlombaan yang ada di lapangan. Nah, itu ini waktu ini Hari Peduli Sampah, anak-anak memunguti sampah-sampah yang ada di lapangan, mulai dari anak kecil sampai yang besar. Seperti itu. Jadi tidak hanya kami belajar, tapi kami juga melakukan praktek langsung, kontribusi juga kepada masyarakat. Nah, selanjutnya peran guru dan orang tua. Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah sebagai orang tua?
dan di sekolah sebagai guru, selain kami mengajarkan, tentu guru kelas mengawal betul ya, tidak hanya guru LH dalam zero waste, dalam menjaga lingkungan itu memang dari guru LH, kalau di sekolah kami dari guru LH, tapi kami juga bekerja sama dengan guru-guru kelas. Setiap harinya guru kelas juga ikut mengawal betul bagaimana anak itu benar-benar mengurangi sampah. Dan mengurangi sampah ini itu dilakukan juga yang memberi contoh adalah guru-guru. Kami juga menerapkan guru-guru untuk membawa tumbler dan kotak makan sendiri. Ketika ingin membeli pentol di luar setelah anak-anak pulang, silahkan guru menggunakan wadah sendiri untuk membeli pentol di luar, seperti itu. Itu benar-benar kami kawal betul terkait penggunaan wadah. Jadi karena orang tua dan guru itu memang sebagai teladan anak akan meniru sikap kita. Ketika kita tidak memulai, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak dewasa tidak memulai duluan, terus bagaimana dengan anak-anak kecil yang memang itu meniru kita, kayak gitu. Jadi kita bisa membiasakan anak-anak untuk menjaga lingkungan juga dimulai dari kita yang memberi teladan kepada anak-anak. Terus melakukan kegiatan sederhana di rumah ataupun di sekolah. Nah, seperti tadi budidaya lele, menanam tanaman menggunakan wadah-wadah bekas, mungkin ya di rumah biasanya banyak ya yang seperti tempat nasi itu bakul itu kan juga biasanya banyak, terus mungkin nggak tahan lama udah pecah atau gimana. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk menanam tanaman sayur. Itu kan juga menggunakan space-space yang kecil kan bisa seperti itu. Jadi tidak hanya polybag. Kalau polybag kan nanti akan menjadi sampah ya setelah selesai kayak gitu. Tapi kita bisa menggantinya itu menggunakan wadah-wadah yang sudah tidak dipakai seperti itu. Itu kegiatan sederhana tapi menyenangkan. Terus menyediakan tempat sampah, pemilihan tempat sampah. Nah, di rumah juga sudah ada orang tua yang memang menceritakan di rumah anak-anak diajak untuk menyediakan memilah sampahnya seperti itu. Tapi saya rasa ini juga banyak orang tua yang seperti itu, nggih. Kadang orang tua itu biasanya kalau ada botol itu memang secara sadar dipilah karena nanti akan dirongsokkan. Seperti itu ya, biar bisa mendapatkan uang atau bahkan biasanya diganti dengan mangkok atau diganti dengan berambang bawang merah. Kalau di rumah saya seperti itu. Jadi kalau ada botol-botol bekas itu terus dijual di pengepul, nanti biasanya dapat bawang merah. Kalau nggak gitu dapat mangkok. Seperti itu. Terus ajak anak membereskan mainan. Ya, membersihkan. Jadi membiasakan anak untuk melakukan bersih-bersih. Jadi bersih-bersih tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah pun juga bisa dilakukan. Membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, ini orang tua jika di rumah gabut ya, atau mungkin bingung mau kegiatan apa, bisa mengajak anaknya untuk membuat kerajinan dari barang bekas. Banyak kita bisa lihat di YouTube atau mungkin di Instagram ya. Contoh-contoh membuat kerajinan barang bekas, tapi harapannya barang bekas kerajinan ini tidak menjadi sampah kembali kayak gitu, tapi benar-benar kita manfaatkan dengan jangka yang panjang seperti itu. Kalau di sekolah mungkin guru-guru bisa media-media kelas dibuat mudah mungkin, sesederhana mungkin, itu memang menggunakan barang-barang bekas tapi tidak menjadi sampah kembali. Nah, itu PR buat kita semua menjadi guru. Kadang ada anak, kita mengajak anak untuk membuat kerajinan dari kardus, mau bikin mobil-mobilan atau bikin apa, tapi kita tidak memikirkan jangka panjang. Akhirnya dalam waktu sekejap mainannya itu udah hancur, akhirnya menjadi sampah kembali. Nah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kerajinan-kerajinan anak di kelas, apalagi kalau
guru kesenian ya, banyak mengajak anak membuat kerajinan-kerajinan itu, kita juga harus memikirkan bagaimana ini jangka panjang dan kemanfaatannya. Seperti itu. Tidak hanya menjadi pajangan, tapi benar-benar menjadi manfaat. Tidak memberi jajan dalam bungkus plastik sekali pakai. Nah, ini kalau di kantin, alhamdulillah di kantin sekolah kami memang benar-benar bersih dari sampah. Satu pun tidak ada tusuk sate. Jadi benar-benar yang minim sampah. Itu yang bisa kita lakukan di sekolah. Di rumah pun juga bisa. Libatkan anak saat membuang sampah, memberi tugas ringan. Nah, ini seperti tadi, anak membuang sampah pada tempatnya yang sudah ada di dalam di sekolahan. Kami menyediakan tempat sampah yang memang itu merupakan pemilahan sampah dan itu tugas anak untuk membuangnya ke sampah itu. Nah, ini foto waktu anak kelas 5 dan anak kelas SMA melakukan kunjungan. Jadi biasanya memang anak kunjungan di PPS itu random ya. Maksudnya ada anak yang TKP, ada anak ini kelas 5 bercampur dengan SMA. Ini dulu adalah bentuk apresiasi dari mereka bisa menjaga kelas, menjaga kebersihan kelas yang konsisten. Jadi kelas mereka bersih, konsisten, karena kami dari tim RH itu menilai kelas mereka mulai dari kelas TPA sampai kelas SMA itu kami mengadakan penilaian kelas, dan kelas yang terkonsisten menjaga kebersihannya kami ajak juga ke PPS belajar di sana. Harapannya bisa menggerakkan semua teman-temannya untuk mengurangi sampah, untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan seperti itu. Nah, ini ada kata-kata, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Jadi kita bisa memulainya dari sekarang. Tadi jawaban dari Bapak Ibu sangat menyenangkan sekali, sudah memulai untuk menjaga lingkungan, untuk mengurangi sampah, kemana-mana bawa tumbler, itu sangat berharga sekali. Dan ditambah lagi mungkin kalau belanja sekarang sudah tidak perlu meminta plastik ya, membawa wadah sendiri dari rumah seperti itu. Mari wujudkan sekolah yang peduli lingkungan, karena pendidikan hari ini adalah wajah bumi di masa depan. Ini sebagai penutup dari dari kami, saya dan Pak Joko. Kita sebagai guru, kita pasti bisa memberikan pendidikan, memberikan teladan kepada anak-anak, tidak hanya soal materi, tapi juga teladan kita, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita menjaga bumi ini, karena tujuannya bumi ini menjadi bumi yang sehat, bumi yang bersih, tidak hanya hari ini, tapi juga minggu depan, kedepannya, dan sampai seterusnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Lia, itu dari kami. Dan ini bulan depan ada lagi, kita akan bertemu lagi di TPD bulan depan. Sudah Bu Lia? Wah, menarik sekali Bu Vila. Jadi terbayang serunya anak-anak dari kecil sampai anak SMA, melihat langsung, praktik langsung, dibiasakan sejak dini untuk menjadi diri atau pribadi yang siap hidup di depan, di masa depan, kok di depan, di masa depan dengan bumi yang tambah sehat, tambah indah tentunya. Terima kasih Bu Vila atas pemaparan praktik baiknya. Saya pribadi merasakan banyak sekali manfaatnya untuk bisa dipraktikkan di rumah, sekolah bersama murid, dan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu semua. Di sesi 1 ini saya buka 2 penanya. Ya. Tapi sebelum dilanjutkan sesi tanya jawab, mau menginformasikan informasi TPD ke-42. Seperti yang tertera di layar, kita akan bertemu kembali di TPD 42 yang akan dilaksanakan bulan depan. Dicatat ya Bapak Ibu guru semua, jangan sampai kelewatan waktunya. TPD ke-42 akan dilaksanakan
pada hari Senin karena kita ada judul Senin Berbagi. Jadi Senin tanggal 29 September 2025 akan dilaksanakan TPD ke-42 dengan judul Pendidikan Lingkungan dan Kepedulian Ekologis. Masih seputar lingkungan. Sebegitu pentingnya kita merawat lingkungan untuk anak-anak kita hidup di masa yang akan datang. Tak kalah serunya akan dinarasumberi oleh dua pemateri. Silahkan mulai dari sekarang dicatat tanggalnya, dikasih keterangan biar waktu akan mendekati, kita diingatkan kembali dan tidak ketinggalan belajar bersama kembali. Oke, seputar informasi TPD berikutnya, monggo Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan membuka kamera dan buka mic-nya atau bertanya lewat kolom komentar. Silahkan. Oke, di kolom komentar. Tapi sebelumnya tadi saya melihat Bapak Ibu ada yang raise hand. Atas nama Ibu Supina. Apakah jadi bertanya Ibu Supina? Halo, Ibu Supina? Apakah Ibu Supina masih bisa bertanya dari pertanyaan yang terlintas waktu awal-awal pemateri sharing? Oke, Bu Supina belum merespon. Kita lanjutkan di kolom komentar. Ada Putri Rahayu. Putri Rahayu memberikan respon, Alhamdulillah sangat detail dan menginspirasi. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya. Izin bertanya Ibu, pertanyaan yang pertama, dan ini kayaknya bisa dijawab oleh Pak Joko atau Bu Vila bergantian gitu nggih. Yang pertama, Putri merasa tertarik dengan salah satu yang disampaikan tadi tentang sampah diapers. Kebetulan kami tinggal di lingkungan sekolah boarding yang beberapa guru memiliki anak-anak usia balita yang sampah diapersnya banyak sekali. Sedangkan kami belum tahu pengolahan sampah diapers yang ramah lingkungan. Kami hanya sekedar membakarnya. Jadi boleh tahu sampah diapers di Umar Harun secara teknik dikelola seperti apa? Mohon penjelasan lebih lanjut tentang ini. Pertanyaan yang kedua, apa strategi yang digunakan oleh Umar Harun untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program ramah lingkungan di sekolah yang bisa kami terapkan untuk sekolah yang notabene pondok pesantren atau boarding school. Mohon penjelasannya Ibu Vila atau Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih ya Putri Rahayu atas pertanyaannya. Ketemu kembali Putri Rahayu di TPD 41 yang sebelumnya kita ketemu di acara TPN. Monggo Pak Joko atau Bu Vila bisa menjawab pertanyaan Putri. Terima kasih. Oke, monggo Bu Vira dulu yang tentang sampah diapers mungkin bisa dijelaskan Bu. Oke, ini tentang sampah diapers ya. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Ya, jadi sampah diapers di sini di sekolah Umar Harun itu juga termasuk ke dalam sampah yang sampah yang bisa dibakar. Jadi non organik. Nah, sampah ini masuk ke dalam pembakaran, ke dalam tungku pembakaran yang nanti abunya itu digunakan jadi paving seperti itu. Itu pun juga ini kalau Bu Tri basicnya tadi boarding school ya, itu juga sama dengan pembalut anak-anak yang ada di pondok itu juga sama. Di sini juga di pondok itu masuk ke dalam sampah pembakaran
sampah pembakaran yang nanti abunya itu bisa dijadikan paving itu tadi. Jadi banyak sampah-sampah yang memang tidak ada manfaatnya. Seperti tadi kan kalau sampah sisa makanan bisa digunakan sebagai pupuk, juga masuk digunakan pakan ternak ataupun pakan maggot. Tapi kalau sampah umpamanya memang ada botol plastik keras itu biasanya dikumpulkan untuk nantinya dijual. Tapi kalau sampah yang memang tidak ada harganya, sampah yang sudah tidak bisa ada manfaatnya, seperti diapers, pembalut, plastik, dan kertas kecil-kecil itu masuk ke dalam tungku pembakaran dan akan dibakar dan diolah menjadi abu. Seperti itu, Putri. Mungkin ini sangat menarik, Putri bisa berkunjung ke PPSA Anwar 3. Di sana bisa melihat bagaimana pengolahan sampah itu yang benar-benar di sana semua sampah terolah, tidak ada sisa sama sekali yang dibuang sia-sia, tapi semuanya bisa diolah dan dimanfaatkan kembali seperti itu. Itu Pak Joko. Mungkin Pak Joko ada tambahan? Cukup Bu. Mungkin kalau yang nanti ya, itu yang terkait diapers. Nomor 2. Ya, untuk pertanyaan kedua bisa dijawab sama Pak Joko, Bu Lia. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu Tri Rahayu. Jadi apa namanya untuk strategi yang kita lakukan itu memang tentunya silih berganti juga butuh direfleksikan gitu ya. Jadi kalau kemarin saya juga sempat mendapatkan pertanyaan yang sama tentang ini dan kemudian kami selalu menyampaikan tentang dua poin kuncinya gitu ya. Itu memang kita selalu merefleksikan, kemudian juga melibatkan semuanya untuk membuat kesepakatan seperti itu. Nah, untuk praktiknya bagaimana kalau di orang tua? Itu kalau di kami sendiri biasanya memang setiap event pada tahun ajaran baru masuk awal ya itu kita ada yang namanya pertemuan orang tua murid dan guru ya atau kita biasa sebut dengan POMG. Nah, di sana kita memang selalu mensondingkan ulang tentang apa yang menjadi visi misi bersama gitu loh. Termasuk juga tentang komitmen kita untuk menjaga lingkungan dalam hal untuk mengurangi sampah gitu. Nah, kemudian selain itu juga tentunya kan masih juga ini ya, masih ada beberapa yang katakanlah lupa atau apa membawakan bekal anaknya dengan sampah, dengan apa namanya bungkus sampah kayak gitu. Nah, kita selalu menerapkan konsekuensi dan itu memang dikawal oleh semua guru kayak gitu. Nah, contoh kecil yang tadi juga sudah disampaikan sama Bu Vila, katakanlah misal kita sudah menyampaikan berulang kali ke wali murid ya, ketika membawakan bekal anak itu yang tanpa sampah, tapi kok masih membawa sampah ya kita dengan baik kita sampaikan bahwa ini adalah sudah kesepakatan, jadinya ini sampahnya dibawa pulang gitu. Ya, sampah dari rumah ini kemudian dibawa lagi ke rumah kayak gitu. Nah, biar apa? Biar itu juga orang tua itu apa ya sadar juga bahwasanya oh ya berarti memang sekolah ini memang beneran toh ingin bener-bener apa namanya melaksanakan program zero waste-nya kayak gitu. Soalnya kalau memang ini tidak dikawal ketat, kemudian kita di suatu temuan kita kemudian biarkan, maka itu akan menjadi pandangan baru oleh ini ya warga sekolah baik itu murid ataupun orang tua gitu loh. Khawatirnya nanti dibilang oh ya kemarin aja pernah sekali nggak apa-apa, mungkin ini juga nggak apa-apa lah kan kemarin saya selalu bersih tanpa sampah gitu loh. Nah itu kita tidak mentolerir gitu. Meskipun juga nanti ketika ada yang melanggar kita pun juga tidak langsung memberikan sanksi yang berat enggak ya gitu ya. Yang penting kita juga tetap mensondingkan secara berulang, makanya kita juga membuat program-program yang kemudian serupa sehingga itu memang menekankan tentang prinsip zero waste-nya gitu. Selain kita tadi ya yang kita sampaikan tentang anak membawa pulang sampahnya dari rumah, kita juga setiap kali ada acara melibatkan orang tua itu kita ada potluck. Nah, dengan embel-embel konsumsinya ini adalah makanan yang non sampah atau minim sampah gitu. Kita selalu ulang biar apa namanya orang tua itu ngeh kalau kita memang benar-benar melaksanakan program zero waste. Terus juga terkait tumbler.
kita juga selalu menyantumkan dalam undangan kita, dimohon untuk orang tua dan anak itu membawa botol masing-masing dari rumah kayak gitu. Ya itu kan lagi-lagi biar orang tua itu sedikit banyak kemudian paham gitu ya tentang program yang memang benar-benar kita kawal bersama ini gitu. Pun juga kita sebagai guru ya, salah satu strateginya tadi juga sempat disinggung sama Bu Vila, guru dan orang tua itu adalah panutan gitu. Makanya kita juga sesekali melibatkan wali kelas untuk membangun obrolan untuk membuat apa ya, semacam program kecil yang memang dilakukan di rumah bersama anak kayak gitu. Dulu juga sempat kemudian berjalan kita sesuai dengan pilihan anak-anak, kemudian ternyata di rumah juga orang tua memfasilitasi pemilahan sampah itu juga bisa gitu loh. Itu salah satu bentuk keterlibatannya gitu. Kemudian dari guru sendiri pun juga tadi yang disampaikan sama Bu Vila, kita bahkan ini ya sebelum program ini dilaksanakan ke murid, itu malah seringkali yang menjadi uji cobanya adalah guru sendiri gitu. Ya kayak misal ada program anak tidak boleh membawa bekal sampah gitu ya. Bahkan itu juga harus gurunya sendiri yang kemudian ketika dia mau beli apa-apa itu juga harus ini ya, kalau istilahnya kami itu harus ngalai membawa wadah dulu gitu loh. Bawa wadah, kalau memang tidak ya udah gitu loh. Bahkan di kami pun di guru itu juga ada konsekuensi gitu ya, ketika memang kita ternyata lupa kemudian kita membeli produk dari luar kemudian kita balik-balik membawa sampah, itu pun juga ada konsekuensinya gitu loh. Dan tentunya konsekuensi ini adalah konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama gitu ya, bukan kemudian kayak kesepakatan otoriter dari pimpinan kemudian harus ini itu enggak. Kita mungkin konsekuensinya juga tidak muluk-muluk, tidak berat, tapi yang jelas ini harus dilaksanakan karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama gitu loh. Kalau di kami sendiri ketika ada guru yang melanggar tadi, ya maka dia harus membuat konten edukasi gitu loh, konten edukasi tentang pentingnya menjaga bumi atau pentingnya tentang mengurangi sampah gitu loh. Itu pun juga jenis kontennya kita tidak tentukan, mau membuat quotes boleh, mau membuat video boleh, mau membuat semacam apa namanya microblog yang ada di Instagram juga boleh, pokoknya kita terserah gitu. Bahkan di status WA juga boleh gitu. Intinya ini semua juga memang harus terlibat Bapak Ibu ya, baik itu pimpinan, kemudian juga guru, orang tua dan juga siswa gitu. Bahkan dari pimpinan apa sumbangsihnya dalam program ini, ya kita sudah collab dengan kurikulum, kita minta untuk pembelajaran yang ada di kelas, itu tidak cuma yang di asesmen adalah ketercapaian murid terhadap pemahaman materinya gitu. Tapi kita juga pengen ada profil-profil yang kita tumbuhkan gitu loh. Kita ada visi misi yang memang mengarah ke sana juga. Nah, kita juga kolaborasi dengan kurikulum untuk disampaikan ke semua guru bahwasanya ini selalu diasesmenkan di samping asesmen yang tentang materi gitu loh. Jadi ada profil apa nih yang mau ditumbuhkan, misal profil tentang apa ya, mandirinya. Nah itu juga nanti akan ada, terus profil kolaborasinya atau yang lain-lain. Itu juga apa namanya, termasuk ada profil cinta tanah air juga, itu kita tumbuhkan. Pokoknya semua profil-profil yang kemudian itu menjadi fondasi awal dari visi misi kita, itu yang kemudian juga kita asesmenkan gitu loh. Nah itu adalah beberapa strategi yang kita lakukan Bapak Ibu semua ya, terutama juga untuk Bu Tri Rahayu, semoga bisa memahamkan. Dan memang tadi lagi-lagi kuncinya adalah tadi ya, merefleksikan dan juga membuat kesepakatan bersama gitu. Ketika kesepakatan sudah dibentuk, ini pun juga tidak berlaku paten gitu ya, kemudian kita harus kaku dengan itu enggak. Kalau sekiranya selang beberapa waktu kok ini sudah tidak efektif lagi, ya udah kita kumpulkan semua yang terlibat, kita ajak refleksi, kemudian apa nih apa namanya berikutnya gitu loh. Kalau ini sudah baik, maka kita akan meningkatkan dengan cara apa kayak gitu. Kalau memang ini kurang dan konsekuensinya ini kok kurang efektif, ayo kita rembuk lagi kira-kira konsekuensinya apa. Jadi tetap kita sepakati bersama dan kita tidak kaku dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah pernah ada gitu. Mungkin itu dari saya Bu Lia gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang kedua dari Bu Tri Rahayu. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Vila dan Pak Joko. Lagi-lagi
menginspirasi. Jadi itu bayangannya nggak bisa pokoknya kalau sendirian. Kalau mau sendirian bisa, berarti jalannya pelan. Tapi kalau pengen jalannya cepat, terus perubahannya konsisten, ayo kita jalan bareng-bareng. Gitu ya Pak Joko dan Bu Vila ya, libatkan semua. Oke Putri Rahayu, apakah ada tanggapan dari Putri atas jawaban Bu Vila dan Pak Joko? Monggo bisa langsung menyampaikan tanggapannya. Oke, terima kasih Bu Lia. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menjelaskan sangat detail bahkan ke teknis ya. Bismillah, semoga ada kesempatan untuk kami silaturahim ke Umar Harun sehingga bisa langsung melihat. Saya masih penasaran tadi yang pembuatan paving. Nah, insya Allah nanti kalau boleh, kalau diizinkan ya, nanti kami bareng-bareng silaturahim ke sekolah Bapak Ibu. Begitu Bu Lia, terima kasih. Oke, ditunggu kedatangannya ya Pak Joko dan Bu Vila, rombongan Putri untuk belajar langsung. Oke, terima kasih Putri. Dibuka sesi kedua, penanya kedua, sesi 1, penanya kedua. Silahkan, Bapak Ibu semua. Oke, ada yang angkat tangan. Silahkan Bu Mufarohah Zakiyatun Nisa. Waktu dan tempat kami persilahkan, langsung saja ditanya-tanya. Monggo. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Maaf ya Bu, izin tidak menampilkan wajah, tapi semoga suara saya bisa terdengar jelas ya Bapak Ibu. Pemaparan malam hari ini sangat menarik sekali dan menginspirasi. Pastinya juga tema yang diangkat tepat sekali karena ini menjadi keresahan nasional ya kaitannya dengan lingkungan kayak gitu dan memikirkan tentang keberlangsungan lingkungan di sekitar kita itu akan bagaimana. Kemudian bagaimana kita juga akan memberikan edukasi kepada anak didik kita yang pastinya mereka akan melanjutkan hal-hal baik yang sudah kita upayakan kayak gitu dan mereka yang akan melanjutkan untuk menjaga bumi ini kayak gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali tema yang diangkat. Pertanyaan saya adalah bagaimana untuk sekolah-sekolah yang pemula, katakan kayak ini kan Umar Harun kan sekolah swasta, sekolah yayasan. Kemudian bagaimana kalau kadang kan apalagi sekolah-sekolah negeri gitu. Umar Harun itu luar biasa sekali seluruh sekolah yang mungkin dari gurunya aja jalannya sendiri-sendiri gitu. Kadang masih banyak beda pendapat dengan sesama guru atau juga bahkan atasannya nggak mendukung kayak gitu. Mungkin bisa kasih tips ya Bu Vila ataupun Pak Joko untuk bagaimana sih jika ada sekolah-sekolah yang juga ingin memulai melakukan praktek baik ini tapi tuh kayak nggak ada yang dukung gitu. Misal saya guru kelas sendirian di kelas kayak gitu, tapi saya terinspirasi dengan ceritanya Pak Joko dan Bu Vila. Pengen melakukan itu tapi kayak masih sendirian aja. Kira-kira bisa nggak? Kemudian aku harus bagaimana gitu untuk menerapkan itu pada anak didik saya gitu. Ya, mungkin cukup itu saja. Bu Lia, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mufarohah Zakiyatun Nisa. Bisa langsung dijawab, mau Pak Joko dulu atau Bu Vila? Sepertinya lebih ke Pak Joko ya, sebagai pimpinan yang menggerakkan guru, murid, orang tua, beserta lingkungan sekitar. Nanti kalau Bu Vila ada tambahan terkait praktik baiknya, bisa menambahi. Terima kasih. Monggo Pak Joko. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, menanggapi dari pertanyaan Bu Mufaroha tadi ya, sangat menarik sekali. Ya.
Ini juga kemarin kita sempat mendapatkan pertanyaan serupa juga, tapi mungkin juga sedikit berbeda ya gitu loh. Kalau dulu waktu kemarin waktu kita ngisi di Wonosobo itu tentang mungkin nggak sih kalau praktik-praktik yang tadi kita ceritakan itu diterapkan juga di sekolah negeri kayak gitu, yang basisnya itu aja kayak jobnya guru itu kayak sudah penuh gitu katanya. Kalau di kita itu kan kayak bisa meluangkan mengambil surat guru kemudian kita tempatkan untuk fokus di bagian lingkungan hidup kayak gitu. Nah waktu itu kita jawab memang bisa ya, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu prolog untuk menjawab pertanyaan dari Bu Farah tadi. Waktu itu saya menjawabnya memang bisa karena memang kuncinya itu adalah di dua hal tadi, merefleksikan dan juga membuat tindak lanjut bersama atau kesepakatan bersama tadi gitu loh. Dan tentunya di refleksi ini itu kita butuh yang adanya komunikasi yang lebih baik antar sesama gitu. Nah makanya tadi ketika peran kita adalah sebagai kepala sekolah, ya harapannya memang kita bisa mendukung sambutan baik kayak gitu ya. Kemudian juga untuk guru sendiri juga ketika dia memiliki impian yang baik juga tentang ini, harapannya juga bisa menyampaikan dengan baik ke kepala sekolah. Ada satu hal yang kita pahami bersama bahwasanya semua orang itu pasti tentunya memiliki tujuan yang baik untuk sekolahnya gitu ya. Mau itu kepala sekolah, murid ataupun guru, pasti semuanya itu memiliki tujuan baik untuk sekolahnya. Saja kadang kita perlu punya skill untuk bagaimana sih biar tujuan kita yang ingin kita sampaikan ini itu nanti juga bisa diterima baik kayak gitu. Soalnya kadang hal yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik itu juga nanti jadinya kayak kesannya nggak baik juga gitu loh. Nah makanya tadi kalau misal yang diceritakan Bu Muharoha tadi ya, dia sudah terinspirasi tapi ternyata bingung nih untuk mulai bercerita, ngajak kepala sekolah ataupun pemimpinnya untuk juga melaksanakan kayak gitu. Nah itu juga mungkin kita bisa tahu sendiri ya, mungkin ke tipe dari pemimpin kita itu seperti apa gitu loh. Katakan memang tipe pemimpin kita ini butuhnya itu paham ketika dia sudah melihat realnya ataupun dampak baiknya, ya kita cari referensi yang kemudian itu ada dampak baik, kemudian itu yang kemudian kita ceritakan ke kepala sekolah kita kayak gitu. Ya harapannya dengan itu kemudian kepala sekolah kita itu menjadi oh iya mungkin bisa nih diterapkan di sekolah kita gitu. Pun juga memang menjadi usaha kita sendiri ya, katakanlah usaha dari Bu Mufaroha tadi, bagaimana biar juga mengemas biar program ini itu berjalan lebih ringan dulu gitu loh. Karena kadang usulan baru ternyata itu adalah pas kita cerita tuh kayak rumit, itu juga rawan untuk ditolak gitu ya. Nah makanya juga dulu waktu kita memulai program lingkungan hidup ini, itu kita juga memulai dari hal yang ringan dulu gitu. Hal yang ringan yang sekiranya bisa dilakukan bersama, itu yang kemudian kita gaungkan gitu. Sebenarnya kan untuk membuang sampah di tempatnya itu kan juga sudah slogan lama yang sudah sering digaungkan itu loh. Hanya saja kita melihat waktu itu di lingkungan kita itu tidak ada yang mengawal gitu loh. Jadi cuma sekedar berhenti di slogan gitu. Yang awalnya buanglah sampah pada tempatnya, akhirnya malah mereka menjadikan semua tempat itu adalah tempat sampah gitu loh. Ketika ada sampah di situ ya udah, bahkan malah dijadikan pelesetan ya, buanglah sampah pada temannya. Jadi kalau temannya berserakan ya udah di situ sekalian gitu. Nah kayak gitu. Itu sih, jadi memang butuh skill khusus kalau memang untuk bisa ini ya mempengaruhi tim-tim kita juga kayak gitu. Dan intinya memang kembali lagi di 2 poin tadi, bagaimana kita bisa merefleksikan, kemudian kita bisa membuat apa yang ada di pikiran kita ini juga nyambung di guru-guru kita, di rekan-rekan kita, kemudian di pemimpin-pemimpin kita juga tadi, biar kita nanti kemudian sepaham sehingga nanti kita saling gotong royong untuk menyokong perubahan-perubahan ini gitu. Itu sih, itu mungkin sekilas dari saya, karena nanti untuk membahas tentang strategi komunikasi, yaitu nanti akan ada sendiri. Mungkin untuk kedepannya kita juga seru dulu yang membahas tentang strategi komunikasi ini ya.
tentunya juga komunikasi yang memanusiakan hubungan gitu. Karena di salah satu prinsip kami, di misi kami kan juga ada salah satu caranya untuk mencapai adalah memanusiakan hubungan. Nah, itu kita juga ada praktik-praktiknya gitu. Ya, jadi bagaimana nanti guru ketika ingin menyampaikan pemahamannya ke murid itu lebih baik, itu nanti juga caranya bagaimana, kemudian ke sesama guru nanti bagaimana, itu juga bisa menjadi pembahasan yang menarik gitu kuliah. Itu sih mungkin dari Bu Vila bisa menambahi pertanyaan dari Bu Mufarohah. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Bu Mufarohah atas pertanyaannya. Kalau Pak Joko tadi kan menceritakan ya bagaimana lebih ke sebagai pandangan sebagai seorang pimpinan gitu ya Pak ya. Kalau ini sebagai guru kelas itu juga bisa sekali menguatkan kepada anak-anaknya bahwa itu juga bisa menjadikan di dalam kelas itu kesepakatan untuk menjaga lingkungan ini. Jadi bisa sekali bergerak dimulai dari lingkungan kelasnya sendiri. Terus nanti akan yang pastinya punya tujuan besar untuk mempengaruhi satu sekolahan kayak gitu ya. Jadi dari lingkungan kelas yang akan berdampak juga nanti kepada lingkungan sekolah yang lain, kelas-kelas yang lainnya seperti itu. Mungkin di guru kelas saat ini yang perlu kita kuatkan banyak sekali praktek menjaga lingkungan yang juga terintegrasi di dalam materi-materi pembelajaran seperti itu ya Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya bisa sekali kita terapkan tidak hanya berupa materi, tetapi juga praktek langsung seperti itu. Jadi mengajak anak praktek juga, mempraktekkan dan kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita lakukan. Materi-materi itu yang sudah ada seperti membuang sampah di tempatnya, seperti tadi ya Pak Joko ya, membuang sampah di tempatnya itu mungkin buanglah sampah di tempatnya itu udah menjadi slogan lama, tapi kita sebagai guru bisa memodifikasi lagi slogan itu menjadi hal yang lebih menarik dan benar-benar bisa menjadi diterapkan menjadi kebiasaan yang baik kepada anak-anak kayak gitu. Kita bisa mengawalnya. Bahkan anak yang kecil saja ini juga kami rasakan bagaimana itu terjadi. Anak-anak yang dulu kecilnya di Umar Harun, TK di Umar Harun, terus sekarang SD itu terasa mereka benar-benar menjaga lingkungannya itu, membuang sampahnya, itu tuh terasa sekali. Kemarin ada memang waktu tempat sampah itu udah penuh semua, dan akhirnya anak itu bingung mau buang sampah di mana. Itu mereka tanya, Bu, ini harusnya dimasukkan ke mana? Ini kok sampah penuh semua? Karena waktu itu belum diangkut oleh tim BPS, dan akhirnya tempat sampah yang ada di sekolah itu penuh, kayak gitu loh. Jadi kan memang yang dulu kan memang kita juga tiap kelas di tahun 2017 saya masih di TKB itu juga saya mengajak anak-anak benar-benar keliling sekolah, keliling ke sekitar lingkungan sekitar sekolah untuk melihat apa namanya permasalahan-permasalahan tentang sampah yang ada di sekolahan itu benar-benar terasa bagi anak-anak dampaknya. Seperti itu. Jadi memang kita bisa menggerakkan di lingkungan kelas dulu, baru dengan harapan besar bisa berdampak ke lingkungan sekolah dan ke masyarakat dan yang lebih luas lagi. Seperti itu Bu Mufarohah. Terima kasih Bu Lia. Oke Pak Joko dan Bu Vila, dari pemaparan yang disampaikan makin lengkap dari materi, pengalaman, pertanyaan-pertanyaan para Bapak Ibu guru jadi makin lengkap. Serasa itu kayak tambah-tambah terus ilmunya. Dari Bu Mufarohah, apakah ada tanggapan? Terima kasih sekali Bu Vila dan Pak Joko atas pemaparannya. Oke, tidak terasa ya Bapak Ibu guru semua, pengennya masih tanya-tanya terus, tapi
setelah melihat waktu, tak terasa waktunya sudah semakin malam. Saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu guru semua bisa mengisi link atau bit.ly refleksi TPD Rembang pada malam hari ini. Dari sesi awal sampai akhir, apa yang didapat, apa yang ingin dipraktikkan di lingkungan sekitar, dan dari pengisian bit.ly ini nanti akan juga memudahkan kami untuk penerbitan sertifikat penghargaan kepada Bapak Ibu guru bahwa malam hari ini sudah berkenan mengikuti acara belajar bersama Senin Berbagi TPD 41. Monggo bisa diisi kolom refleksinya. Harapannya banyak sekali ya ilmu-ilmu atau praktik baik yang dibagikan oleh Pak Joko dan Bu Vila. Pak Joko sebagai pimpinan, Bu Vila sebagai guru beserta koordinator lingkungan hidup di Sekolah Islam Umar Harun, bahwasanya yang bisa saya ambil dari sharingnya Pak Joko dan Bu Vila tadi, bahwa benar-benar dimulai dari hal kecil yang diistiqomahkan, yang dibiasakan, direfleksikan, dari refleksi melakukan perbaikan. Selain itu, jangan lupa melibatkan lingkungan sekitar. Anak kecil di usia TPA pun sudah bisa dilibatkan sesederhana kemampuannya. Apalagi diri ini yang sudah dewasa, sudah tua, sudah tahu ilmunya, ayo kita praktikkan untuk menjaga lingkungan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Tadi kata Bu Vila seperti itu. Kalau kita tidak mulai sekarang, mau kapan lagi? Seperti itu. Dari saya selaku moderator, pemandu acara malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Joko dan Bu Vila yang sudah sangat banyak berbagi praktik baik untuk bisa saya dan Bapak Ibu guru lainnya praktikkan di lingkungan sekitar. Harapannya semoga selalu diberi kemudahan melakukan hal-hal baru, hal kecil yang dibiasakan, semoga bisa berdampak luas untuk masa depan. Bu Vila atau Pak Joko bisa ditampilkan lagi rencana TPD bulan depan untuk saya sharingkan ulang dan dibuat pengingat bulan depan. Jadi harapannya bulan depan di hari Senin tanggal 29 Bapak Ibu luangkan waktu lagi seperti malam hari ini. Nah, di bulan depan kita akan belajar bersama Bu Thalithatul Adawiyah, Guru MA Al-Anwar Sarang, beserta Ibu Nurul Fitriah, Guru SD Islam Umar Harun, yang akan dimoderatori oleh Bu Fitriah Nur Rohmah. Apa judulnya? Pendidikan Lingkungan dan Kepedulian Ekologis. Seperti apa? Kepedulian seperti apa yang akan kita praktikkan, yang akan kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Sebagai guru berarti bersama murid, bersama orang tua, nantikan kesempatan Senin Berbagi tanggal 29 September 2025. Jangan sampai kelewat waktunya ya, karena kesempatan berharga tidak datang dua kali. Oke, terima kasih Bu Vila dan Pak Joko, Bapak Ibu guru semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kesempatan malam hari ini. Dari saya, pemandu TPD 41, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan ini akan saya perbaiki di kesempatan ke depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru semua. Terima kasih Sama-sama, teman-teman Bu. semua. Ya, sama-sama. Love-love-nya, terima kasih.